Man, I can do this all day. Jujur gua ngerasa sebenarnya banyak topik yang lebih penting dan lebih urgent buat gua bahas, tapi mungkin saking bodohnya generasi sekarang, jadi kayaknya yang ini juga harus gua tuntasin karena masih nyambung sama tema kemarin. Jadi selamat datang di Positivity, nama gua Robi dan sekarang waktunya bahas antara korban dan pengorbanan. Kemarin gue udah bahas sepenggal topik tentang pola pikir korban atau victim mindset. Yang belum nonton silakan klik dulu aja linknya di sini. Anggap aja pembahasan kali ini adalah part kedua, gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di otak gue tentang cinta. Kalau cinta butuh pengorbanan, bukankah artinya wajar kalau ada yang dikorbankan? Dan ada yang jadi korban. Siapa yang jadi korban? Apa yang dikorbankan? Kalau ada korban, siapa pelakunya? Apa yang didapetin sama pelaku? Ini semua sebenarnya kalimat-kalimat jebakan yang sering jadi lingkaran setan ya. Ini nunjukin segimana bahayanya pola pikir si paling tersakiti, pola pikir terjajah. Dan ini juga yang jadi alasan utama why chivalry is dead, father figures gone, society collapse, happy wife, happy life adalah hoax terbesar dalam rumah tangga. Siapa yang punya kendali atas kondisi perasaan seseorang? Masing-masing. Kebahagiaan istri bukan tanggung jawab suami, dan kebahagiaan suami bukan tanggung jawab istri. Tanggung jawab suami adalah menjamin tercukupinya segala kebutuhan keluarga, bukan menjamin terpenuhinya semua keinginan istri, permintaan istri. Tanggung jawab istri adalah memenuhi kebutuhan suami. Tugas suami adalah menjaga keluarganya dari gangguan, ancaman, dan bahaya. Bukan menjaga perasaan istri. Tugas istri adalah menjaga kedamaian di dalam rumah. Kenapa gak ada hubungannya sama perasaan? Karena perasaan gak bisa dipercaya. Pagi-pagi senyum-senyum bikinin kopi, malamnya tiba-tiba bete karena masalah sepele. Hari ini ngajakin ngobrol seharian gak habis-habis, besoknya kita bisa dicuekin seharian. Gimana gak sakit kepala itu suami-suami? Tiap hari roller coaster mulu hidupnya. Sekarang pilihannya jadi sulit ketika logika sebagai pemimpin dibenturkan sama perasaan pasangan. Jadi analisa yang terjadi ketika perasaan yang negatif itu muncul, kayak misalkan marah, sedih, jenuh, bosan, galau, gelisah, dianggapnya jadi ancaman, gangguan, bahaya. Pilihan tindakannya cuma dua, disiplinkan atau usir. Masalahnya bagi cowok, pilihan kedua ini cuma jalan terakhir, keputusan terburuk. Keputusan untuk ngasih statement bahwa kita udah gak peduli lagi sama apapun yang terjadi di masa depan si cewek. Ini alasannya kenapa cowok jarang banget mutusin hubungan. Tapi masalahnya, untuk pilihan pertama, zaman sekarang seringnya dianggap toksik. Dibilang keras, ngekang, sok ngatur, control freak, penjajah,
Yang pada akhirnya bikin cowok-cowok akhirnya pasrah. Konsekuensi terburuk yang bakal terjadi, apalagi kalau double income ya. Banyak istri yang ngerasa bahwa cerai adalah jalan pintas. Udahlah, gue juga gak butuh-butuh amat sama dia. Gue bisa kok hidup tanpa dia. Gue kasih tahu sekarang ya. Kalian cewek-cewek umur 20-30an belum ngerasain yang namanya nabrak tembok. Single mother household tuh gak ada yang berhasil mendisiplinkan anak. Lo lihat di Amerika, banyak kejadian penembakan di sekolah. Sekarang lo lihat di Indonesia, mulai ada bocil-bocil yang berani nusuk temennya sendiri. Fenomenanya mirip. Artinya apa? Trajektori kita sama. Gara-gara single mom. Begitu nabrak tembok, umur 40 baru nyadar. Kalau cewek di umur segitu udah gak punya value. Udah gak ada yang mau seriusin. Beda sama cowok umur 40-an masih laku. Masih tetap aja ada yang mau jadi istrinya. Lu gak nonton berita-berita itu? Udah kakek-kakek masih mau kawin sama ABG, ada yang mau nerima lagi. Masih ngerasa lu gak butuh suami? How about this? Raja keluar istana tetap jadi raja. Ratu, begitu dia keluar istana, dia bukan ratu lagi. In chessboard, a queen is replaceable, while the king will always be king. Lo telan dulu tuh kalimatnya ya. Udah? Sekarang gua mau tanya sama lo. Masih punya victim mindset? Apa yang lo korbankan untuk keluarga? Apa yang pasangan lo udah korbankan untuk keluarga? Kalau jawaban pertanyaan terakhir masih nothing, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, lo gak bersyukur. Kemungkinan kedua, lo milih orang yang salah. Satu lagi pertanyaan gua. Kalau cewek punya sikap yang susah diatur, gak mau ngalah, semaunya sendiri, suka ngajak ribut, does she deserve to be queen? Lo jawab di komentar aja deh. Bye.